Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kenikmatan yang kadangkala kenikmatan itu luput dari perhatian kita. Contoh, sekarang kita sedang bernapas. Pernah tidak disadari bahwa itu sebuah kenikmatan? Mesti lupa karena sudah rutin. Tandana wong urip ya napas, ngoten ta? Nah, makanya kita kalau bersyukur itu kadangkala cuma sepotong. Alhamdulillah, ngoten mawon, padahal konteks bersyukur itu sudah memasukkan nilai-nilai akidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersyukur apapun yang sudah ada dari hasil ciptaan Allah. Tapi saya lihat, Masya Allah, jamaah yang semangat seperti ini, hujan-hujan, karena hujan itu berupa kenikmatan, semua kita tidak terhalang. Ngaten nggih? Insya Allah. Ya terlambat sedikit tidak apa-apa. Nggih ya, itu namanya juga manusiawi. Nah itu kadangkala Bapak Ibu sebenarnya kita mengaji itu hanya untuk ngecas, nggih. Mengingat ulang. Karena kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sumpah Allah terhadap waktu, itu kan konteksnya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam dan semua kita punya waktu yang sama, punya kesempatan yang sama. Tapi menjadi merugi karena apa? Nah dijawab sama Allah, yang gak merugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak merugi itu yang mereka beriman dan imannya menjadi produk amal sholih. Insya Allah kita semua seperti itu, iman, tapi iman kita wujudkan, kita arahkan, karena iman itu keyakinan, gitu, diucapkan lalu diamalkan, makanya berbentuk amal sholih. Jadi orang yang beriman itu kalau beramal pasti tidak pernah salah, karena sudah didep dulu, diyakini dipertimbangkan dulu, baru keluar dalam pembicaraan dalam lisannya, lalu bentuknya bertanggung jawab. Karena harus dia buktikan. Nah kata Allah, supaya nggak merugi itu orang yang beriman dan produktif dari yang 24 jam itu gampang. Caranya, wa tawasau bil haq
wa tawassaw bisabr. Yuk gosip lah, berkabar saja. Tapi yang digosipkan, yang dikabarkan itu apa kontennya? Yang hak. Wa tawassaw bil hak. Wa tawassaw bis, untuk menyampaikan, untuk menegakkan kebenaran itu membutuhkan Nah, ini judul tema yang dikasih sama panitia. Saya manut. Mungkin kita semua menyadari kita kurang sabarnya itu. Ya Pak ya. Jangan-jangan Allah tahu betul. Makanya kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Yang didulukan itu sabar. Totosek hatimu. Baru bermunajat sama Allah lewat salat. Awak dhewe sok kewalik ta? Ya Pak ya. Salat sik nangis sama Allah, ya Allah, aku dikenai musibah kaya ngoten iki lho ya Allah. Boten kiat ya Allah. Lali le sabar totose hati itu. Nah, Allah tahu kapasitas manusia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wis rampung pembelajaran kita pagi ini. Apa tadi kuncinya? Iman. Dari iman itu harus produktif, mengelola waktu. Nah, untuk tema kita mengelola hati berdasarkan sampun sadaqallahul adzim. Ya itu toh, bagaimana kita mengurai apa yang Allah ciptakan ini sebagai bentuk sunnatullah berdasarkan keimanan. Kalau kita tidak melibatkan keimanan dalam melihat dinamika kehidupan, habis kita Bapak Ibu rahimakumullah. Habis. Ditelan apa? Hawa nafsu. Kitab Al-Quran dan As-Sunnah itu pedoman. Pedoman yang tidak bisa cukup dibaca. Coba saya contohkan yang sederhana, Bapak Ibu. Le mundut HP, onten buku petunjuk boten? Udah yang ibu-ibu, kalau beli Magic Jar ada buku petunjuknya tidak? Pertanyaannya Bu. Wes hafal, tutup rekep, nggak dibaca. Sehingga begitu terjadi konflik bingung. Nah itu, nggih Pak nggih, oleh Bapak baca nggih? Oh podo. Tumbas motor, wis ana tukang servis, wis ana bengkel, ngopo dadak diboco-boco. Nah, ini contoh sederhana Bapak Ibu rahimakumullah bagaimana Allah dan Rasul memberikan arahan hidup kita kalau kita mau betul-betul bisa menikmati kehidupan ini sebagai tugas kita khalifatu fil ard. Jadi hidup kita itu dua fungsinya manusia itu. Boleh dibuka slide. Oh sampun. Fungsi manusia diciptakan itu kan hamba sekaligus khalifah. Gitu? Hamba pada saat kita berhamba sami'na wa ata'na. Apapun yang ada menjadi perintah dan larangan gak boleh protes. Sami'na wa ata'na. Karena apa? Pedoman kedua itu berbentuk perilaku manusia, tinggal kita contoh. Le Al-Quran gak ada contohnya. Tapi kalau As-Sunnah, coba apa yang lepas dari tuntunan Rasul? Pak,
Niki tiyang Sumatera Pak nyun sewu. Dadi sagete bengok-bengok. Batane ra butuh mix sakjane. Tidak ada yang lepas dari tuntunan Rasulullah. 24 jam. Nganti untuk ke kamar mandi saja, nggih toh? Kaki apa yang didahulukan? Doa apa yang dibaca? Ngerti lek ning kamar mandi banyak tapi ini yang muda-muda nih adik-adik AMM. Biasanya dapat inspirasi di kamar mandi apa di mana? Karena ini nih bawa ke kamar mandi. Ya Pak ya. Saking memanage waktu. Adik-adik kita sibuk. Padahal itu setan semua isinya. Tapi kita asik. Ayo Pak, sinten yang bawa HP-nya sampai di kamar mandi. Kalau tidak ada yang bawa, nggak mungkin muncul pertanyaan. Kalau Al-Quran dibawa ke kamar mandi, boleh enggak? Muncul toh? Kenapa? Karena ya dibawa. Kita bukan bicara boleh atau tidak. Lah ngopo toh yang nggawa HP. Oh dituntunkan Rasul yang ya sesuai untuk tempat istinja. Yang dituntunkan tata cara bersuci. Nah inilah manusia. Kalau kita pahami hakikat manusia dengan 3 istilah yang diberikan oleh Allah. Kalau tugasnya 2 nggih, hamba dan khalifah. Gitu? Pada dasarnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ada 3 sebutan untuk manusia itu. Ada 3. Ada sedikit ayat Allah mengucapkan, mengistilahkan manusia itu dengan basyar. Pada saat Allah berbicara manusia itu basyar, disitulah Allah melengkapi kita dengan makhluk yang lain sama. Punya keinginan. Keinginan apa saja. Sama posisinya dengan makhluk yang lain. Punya hawa nafsu, punya insting, punya naluri, punya keinginan. Naik sedikit, agak banyak, sekitar 60 ayat Allah menyatakan manusia itu dengan sebutan insan. Ini sudah mulai disempurnakan bahasanya untuk menunjukkan bahwa innal insana sesungguhnya manusia itu diciptakan sempurna. Hai Atin, ayo watini wazaituni waturisini nawahadal baladil amin ahsanitat sempurna. Baru pada saat Allah memakai kata-kata An-Nas, kesempurnaan ini menjadi universal, menjadi utuh. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Sempurna. Kesempurnaannya ditandai dengan apa pada ayat ini? Contoh. Diberi pasangan, zawaj. Sehingga berkembang sama enggak dengan hewan? Sama. Mau dalam bicara tentang pasangan sudah mulai sempurna. Orang waton. Ya Pak ya. Tapi kalau hewan memilih pasangan, waton. Saintu hawa nafsunya sama enggak? Itu contoh. Sudah mulai sempurna. Ikatan perkawinan lewat aturan, lewat transaksi tetap melibatkan Allah. Hewan, tumbuhan tidak.
Tapi punya nggak kebutuhan seks? Punya. Itu tumbuhan kalau nggak berkembang, nggak ada kupu-kupu, mati dia. Manusia, wabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan pasangan yang sah, dengan pasangan yang sempurna, siapa yang memilih? Allah. Iya Bu ya. Yakin deh. Ibu-ibu yang sepuh. Pilihannya. Sekarang dilirik suaminya. Itu pilihan sendiri apa pilihan Allah? Yakin. Jadi walaupun kondisi suami atau suami melihat kondisi istri wis rodok-rodok piye, tetap ini pilihan yang karena siapa yang memilihkan? Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hal-hal kecil seperti ini kadang kala terlewatkan. Padahal hakikat manusia sudah disempurnakan. Dari proses penciptaannya, bergending Allah dengan malaikat di surat Al-Baqarah ayat 30-31. Kan Allah bilang sama malaikat, akan menciptakan manusia. Ditolak tidak sama malaikat? Ditolak. Alasan malaikat apa Bapak Ibu? Manusia nanti akan merusak. Nah sekarang kenyataannya malah dibabat kabeh, hutan ditumbuh, alah wes, hewan dikebiri wes, gunung habis, kerusakan. Siapa yang buat? Karena apa? Akal pikiran. Padahal Allah bangga banget gak mungkin melakukan kerusakan di muka bumi. Saya buktikan, kata Allah, hai Adam, sebutkan nama-nama yang ada di sekitar ini. Dengan bangganya Allah melihat potensi manusia. Dengan tangkas Nabi Adam menyebutkan semuanya. Bersujud mengakui kebesaran Allah atas hasil ciptaannya. Tapi siapa saat itu yang ingkar? Nah, jangan-jangan kita yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, dengan sempurna, karena punya akal pikiran. Nah, akal pikiran itu sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh malaikat tadi. Kerakusan. Ini menyangkut keinginan, menyangkut hawa nafsu. Pada hakikatnya fitrah manusia. Kita lanjut. Yuk kita baca dasarnya ya. Karena pada hakikatnya fitrah manusia, terlahir itu manusia dalam keadaan fitrah, nggih. Hadis selanjutnya Allah jelaskan yang memajusikan, yang menasorokan siapa? Abawaha. Dalam perkembangannya kita memahami abawaha itu bukan secara harfiah artinya bapak. Tapi itu yang dikembangkan rumah tangga atau keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah. Inilah yang nanti memberi warna. Tapi konteksnya apa hadis itu? Konteksnya apa? Fitrah dalam kondisi agama. Karena yang memajusikan, menasorokan, yaitu abawaha. Jadi kefitrahan manusia itu dengan nilai-nilai agama. Untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, dengan kita menyadari itu semua, tentu kita harus melihat bahwa apa yang Allah ciptakan untuk kita manusia yang berfungsi sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah, tentu kita lihat Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 146, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi
Lalu wa akhlasu fihi dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahi mu'minina ajran azima. Kunci pertama, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka, raditu billahi rabba wa bil islami dina, akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itu rusaknya manusia pada hakikatnya adalah akibat ulah manusia sendiri. Karena kesempurnaan itu sudah Allah, dengan terlahirnya manusia pada hakikatnya itu sudah dipagari dengan nilai-nilai agama. Tinggal dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, kalau proses kehidupan itu lewatilah dengan muhasabah, bertaubat. Itu kunci utama kita mengatasi godaan itu. Muhasabah. Allah perintahkan kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Loh, sudah diawali doanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa saja kita ta'awudz itu insya Allah terlindungi dari iblis yang tidak mau mengakui kebesaran Allah tadi. Nah, kita terseret seperti itu. Lupa kita menyisir pelan-pelan. Kenikmatan Allah itu apa? Yang kita lihat kadangkala yang sifatnya musibah saja. Jadi seakan-akan berat tuh begitu. Nelongso banget. Yang muncul apa? Mengeluh. Kalau sudah mengeluh, apa tidak boleh Bu Misma? Boleh banget, manusiawi. Merasa suwi-suwi. Menyesali keadaan, jangan lama-lama. Bersegeralah kamu bertaubat dan memperbaiki diri. Coba nanti kalau waktu naik kendaraan Bapak Ibu dilengkapi spion nggih? Kiri kanan. Iya apa ya? Yang kanan untuk lihat sisi mana? Sisi kanan di belakang kanan nggih? Apa di depan? Yang kiri untuk melihat sisi di belakang yang sebelah. Adil dalam melihat masa lalu. Harus berimbang. Kiri kanan itu dilihat secara adil, tapi tetap fokus ke depan. Le ora nabrak. Bagaimana Bu Misma dalam mengelola kehidupan? Sudah dikasih pedomannya. Sudah dikasih utuh. Tidak ada yang berkurang. Apalagi bicara tentang muamalah duniawiyah. 60% dalam Al-Quran itu bicara tentang muamalah duniawiyah. Banyak sekali kisah-kisah. Ya Pak ya. Jadi jangan dilihat yang tahkim hukumnya saja. Dilihat kisah itu untuk melihat masa lalu, tapi fokusnya ke depan. Pripun Bapak Ibu? Sudah terselesaikan godaan dan ujian hidup? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir, adik-adik yang hadir, bisa hadir kemari karena sudah selesai masalah hidupnya. Yakin saya. Paling tidak masih mau ngaji.
Lah hujan begini Bapak Ibu, ya ana YouTube mau diconton main yang rumah. Streaming kan? Ditonton wis rampung leyeh-leyeh. Ngopi. Nah, inilah insya Allah kita menjadi manusia pilih. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Nah, ini dalam rangka itu. Kita sudah baik semuanya, tapi kita memfasilitasi orang lain bisa baik. Kita ini mediatornya Bapak Ibu. Sajane enggak perlu saya ngisi pengajian para pimpinan semua ini. Sudah khatam. Tapi saya hanya mengingatkan, lihat kiri kanan. Sudah baik belum seperti kita? Gitu? Karena itu kewajiban. Bapak Ibu, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu menjadi media. Kalau sekitar kita sudah nyaman, tenang, dengan nilai-nilai ajaran yang kita berikan, insya Allah kita juga menjadi qoriyah thayyibah. Jadi tanggung jawab kita, setelah kita selesai meminit semua itu, kita juga ikut peduli terhadap godaan dan cobaan dari apa yang ada di sekitar kita. Gimana kondisi anak-anak muda kita sekarang? Yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau dulu nih bicara tentang godaan, saya kalau disuruh ngisi parenting mesti judulnya piye carane anak tidak tergantung dengan gadget. Nganti pergi ceramah kemana-mana judulnya itu. Takdir Allah berkata lain, ada pandemi. Tersadar tidak pada saat itu kita semuanya diarahkan untuk mengenal yang namanya gadget. Ya Pak ya. Terus apa nih? Tapi nyatanya kalau saya parenting dengan Bapak Wali Murid, Ibu Wali Murid, itu mesti Bapak Ibu sekarang yang menjadi masalah Bapak Ibu di rumah nopo nggih kalian anak-anak. Niku Bu Misma. Anak-anak duduk sama HP itu. Si Mbok ngeten mboten? Waduh. Bapak? Waduh. Kok nyalah ke anak Jadikan ini sebagai peluang arahkan. Agar ini menjadi nilai-nilai yang produktif. Karena sunatullah, Allah udah ngasih isyarat lewat pandemi untuk menerima. Kita kan fokusnya di mana waktu pandemi itu? Caranya kecemasan itu supaya tidak tertular. Bahkan yang kita ribut, kebijakan pemerintah yang jenazah nggak boleh masuk ke rumah, langsung dikubur. Oh, pokoknya dewi jadi jenazah kok ya. Tapi rasa curiga, rasa cemas, itu kan yang menghantui kita. Karena dikondisikan dan kita terlena di sana. Sebagian besar yang meninggal itu karena apa? Kecemasan. Sakit wis tuwa diisolasi anak bocoran. Lenggel, ngoten nggih Pak nggih? Merasa stres kan? Itu contoh kita bermuhasabah terhadap takdir Allah. Tapi kita melihat itu hanya musibah. Pada saat itu Allah mengingatkan kita semua tentang toharo, tentang kepedulian. Lah masa-masa dulu kamar mandi sumur di luar rumah kan? Sekarang masih ada nggak rumah Bapak Ibu yang sumurnya di luar? Tarik ke dalam semua.
dalam kamar. Individu. Padahal punya siapa air itu? Sadar nggak kita? Kita disuruh, diatur untuk menaruh tempat air mengalir di depan biar yang masuk cuci Itu ajaran siapa? Islam. Karena yang mengatur pemerintah, WDW patuh. Kok yang ngatur Allah kita nggak patuh? Nah inilah ya manfaatnya kita ngaji. Mengingat kembali hal-hal apa yang sebenarnya terlewati karena kita rutinitas. Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selesai tema kita. Tapi karena sholat merupakan rutinitas, kita lupa pada saat kita salam itu apa? Saat kita salam kita sedang mengapa Bapak Ibu? Mendoakan lingkup? Iya Pak iya. Keselamatan, keberkahan, kerahmatan. Karena itu ya kita memahami hanya kewajiban, gugur sudah kewajiban. Wes rampung dungo untuk siapa? Untuk diri sendiri. Paling-paling suaminya didoakan lek kelingan. Bapak nggih ngoten. Wes sapu jagat mawon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mengapa itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an doa itu? Sehingga kita menganggap itu doa sapu jagat. Hakikatnya bahagia itu di dunia. Karena di akhirat itu ukurannya bukan lagi bahagia. Ukuran bahagia itu hanya di dunia. Ada standarnya. Nah, di akhirat tidak ada standar kebahagiaan itu. Makanya Allah meminta kita untuk bahagia di dunia. Dengan kebahagiaan kita di dunia dengan ukuran standar yang baik yang diberikan oleh nilai-nilai ajaran Islam, insya Allah selamat kita akan bahagia di akhirat. Terlepaslah kita dari api neraka. Siap bahagia Anda Bapak Ibu? Kok lemes? Adik-adik siap bahagia tidak? Jadi judulnya ini sak janjane awake dhewe iso wisan ngatasi. Wong Bu Misma disuruh mengingatkan. Iya toh, ternyata kita semua sudah bisa mengelola karena kita sudah rutin sholat, zakat, sedekah. Itu kan amalan-amalan ibadah untuk menghilangkan, kan perintah Allah berzikir 24 jam. Mengingat Allah itulah hakikat dari muhasabah. Dengan kita melihat Allah, kita tidak merasakan ada godaan, kita tidak merasakan ada cobaan, kita tidak merasakan ada ujian. Yang ada hanya saya mendekatkan diri, taqarrub ilallah. Hanya karena dengan mendekatkan diri, kata Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Allah katakan, saya lengkapi dalam surat Al-Baqarah ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Sudah tak? Selesai? Jadi jangan takut ditinggal Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kuncinya tema tadi dengan kesabaran. Sampun nggih? Mantap? Iya, alhamdulillah. Tapi karena slide-nya sudah saya buat dengan lengkap, nanti dibaca ulang. Sabar itu bisa muncul kalau ikhlas. Jadi kuncinya tadi tobat, perbaiki diri, sabar, ikhlas.
Ikhlas niku pripun nggih? Angel boten? Boten, Bu. Lah digawe angel kabeh angel. Boten. Mbok bayangno kambil dari atas jatuh ra ono sing nampani. Dikuliti, diparut, peres, kurang apa cobaannya si kelapa? Mong ikhlas untuk membahagiakan siapa? Ibu yang mau bikin lodeh rana santen piye? Mesti sambat. Jadinya bukan lodeh. Ngoten toh? Ikhlas. Kalau itu sudah digambarkan oleh alam sebagai bentuk bagaimana kita menjadi ikhlas itu dengan semua cobaan yang ada, dinamika yang ada, dekatkan diri kepada Allah. Yakini bahwa apa yang terjadi itu murni datangnya dari Allah. Disitulah akidah kita harus dimainkan menjadi landasan yang tidak bisa terhapus. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir Allah minta kepada kita dalam surat Al-Hujurat, apa yang diminta oleh Allah itu kita selalu memberi maaf, menahan amarah, itu mengelola hati yang itu nanti keuntungannya untuk kita sendiri. Kalau kita sudah berlaku adil kepada diri kita, insya Allah yang kita tebar itu pasti keadilan. Karena kita tidak mau dijiwit, jadi sebelum menyakiti orang lain, sakiti dulu diri sendiri. Itu yang namanya adil. Ukurannya tetap adil itu ukurannya kita. Bapak Ibu, kemarin kita waktu kecil telur 1 dibagi 4, protes tidak? Tidak ada yang protes. Lihat anak dewe, ceplok utuh. Itu satu bentuk waktu itu orang tua kita memformat anaknya banyak dengan dibelah 4 endoknya adil. Tapi kalau untuk sekarang tidak bisa itu dikatakan adil. Karena kebutuhan anak-anak sudah tidak bisa lagi dengan telur dibelah 4. Harus utuh. Ini, kalau kita sudah berlaku adil terhadap diri sendiri, insya Allah kita bisa memuliakan orang lain dan kita tidak merasa galau, tidak merasa cemas. Terakhir, bahagia dengan ukuran Allah, dengan ukuran Rasulullah. Karena tadi hakikatnya manusia ada hawa nafsu. Sekarang itu kita terjebak dengan keinginan, bukan Ini loh yang pangkal membuat kita itu jadi merasa semuanya kurang. Lombok di pasar berapa sekarang? 90, masih lumayan. Di Jogja sudah 110. Nanti tak borong Lomboke. Kulaan. Nggih boten niku. Waktu ditanya sama tukang sayur, "Nyun sewu nggih Bu Misma." Ngerti wong Sumatera kan senengnya sambel. Lomboke pun larang. Nggih mesake sedekah kalian petani punya kesempatan. Apa ini isu karena PPN-nya?
dikunci mawon lek niku. Itu bukan masalah buat mereka. Kalau kita menjadikan itu masalah, bubar awake dhewe. Biarkan Allah yang mengatur itu. Kita ikuti saja. Jangan sampai kita marah-marah sama si Mbok Bakul gara-gara Lombok. Bapak Ibu, kalau kita marah itu energinya kesedot. Cobanen bermarah itu. Makanya diajarkan sama Nabi nggih Pak nggih. Lek marah saat berdiri duduk reda. Masih marah, geletak biar darahnya nggak nyampe ke atas. Setruk. Wah, wes bubar nanti. Gitu. Jadi yang akhlak yang dibuang. Karena sudah dituntunkan rapih, kita harus tunjukkan bahwa Islam itu tanpa galau. Dinamika kehidupan itu diatur sebagai sunatullah. Kita sudah dikasih senjata apa? Taqarrub ilallah. Dengan cara terus berzikir. Konteks berzikir bukan hanya sekedar berdiam di masjid, bukan itu pengembangannya. Fantasiru fil ar, bertebaranlah kita setelah ini. Setelah ngaji doneng pasar nggih Bu. Mesti ibu-ibu masak toh? Saya enak, kalau saya di rumah bapaknya yang masak. Ngoten nggih, Mbak MC matur nuwun sangat sudah diberi kesempatan. Saya senang dari Jogja sampai kemari melihat jamaah yang luar biasa semangat, tertib, Masya Allah. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam kondisi yang tetap bahagia. Bahagia itu dilalui dengan rasa bersyukur. Bersyukur itu mengucapkan apa tadi? Mantap. Kunci nggih? Jadi jangan separuh-separuh. Jadi apapun yang ada dalam dinamika kehidupan itu diciptakan oleh Allah. Sebatas mana kita bisa mensyukuri agar kita bisa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu demikianlah informasi yang tinggi yang sudah disampaikan oleh Ibu Suwayati. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara yang selanjutnya, ini dari panitia memberikan waktu untuk bertanya jawab. Monggo, berapa Ibu? Berapa pertanyaan? Sebanyak-banyaknya. Nanti mesti yang jawab Bapak Ibu sendiri. Coba nih. Pertanyaan nanti dijawab sama pertanyaan. Monggo, monggo. Untuk yang pertama kita buka kategori untuk pertanyaan. Monggo. Monggo bisa ke depan Ibu. Ke depan aja. Ini calon ibu apa sudah jadi ibu? Belum. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar kalau kita berdoa minta supaya diberi kesabaran, nah itu kita malah dikasih ujian yang banyak pada Allah. Lalu kalau begitu bagaimana sebaiknya kita harus berdoa? Nah, lalu sabar itu batasnya sampai gimana ya? Apa? Sabar itu batasnya sampai gimana? Sampai gimana? Adik siapa? Khalifah. Khalifatul fil ar.
Konita tenang, dalam keadaan tenang, patuh. Alhamdulillah. Oke, saya respon dulu, nggih. Supaya nggak jadi bertanya lagi, sudah terjawab. Dek Konita dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau orang bilang sabar itu tidak ada batas, salah. Sabar itu harus dibatasi. Yang membatasi siapa? Ya kita sendiri. Kalau nggak ada batas ya berlanjut. Itu tadi, apakah benar kalau kita semakin bersabar malah ujian semakin banyak? Lah iya, karena nggak dibatasi. Satu masalah selesaikan, satu masalah selesaikan. Itu caranya, Dek. Apa nanti kita berdoa cobaannya semakin banyak? Berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin aja. Berarti kalau Allah menguji kita, Allah tahu tingkat kemampuan kita. Jangan dilihat ujian itu hanya semata-mata untuk kita ya, Dek. Contoh kenapa takziah, memandikan mayit itu masuk dalam kategori fardu kifayah. Untuk menunjukkan tingkat kepedulian kita dalam melihat kondisi orang lain. Lah kita datang untuk takziah, kita bilang sama yang kena musibah, sabar wis kendisian. Mereka udah lebih sabar. Tapi kedatangan kita membatasi untuk mentransfer kekuatan ki aku teko untuk menyelesaikan apa yang kamu rasakan, saya juga merasakan. Jadi salah, Dek, tanpa batas. Dibatasi. Tentang ujian itu datang, itu tadi. Kalau kita melihatnya dalam konteks akidah, tidak ada manusia itu yang lolos dalam semua ujian. Tapi kita belajar dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ujian yang menimpanya itu akan meningkatkan derajatnya. Apa dikira tidak ada ujian? Luar biasa. Bagaimana cara Allah? Hijrah. Alihkan. Itu namanya sabar. Kadang-kadang kita menikmati. Begitu kita hijrah, kita bisa melek melihat masalah. Oh, ternyata dakwah saya berhadapan dengan Quraisy karena sama-sama bangsa saya sendiri, tekanan secara struktur sosial itu terjadi. Coba di negara yang namanya Madinah, subur, kehidupannya membangun kultur manusia. Sampai di sini saya di Semo ini ayem, adem gitu. Kultur geografis itu menentukan. Nah, ini hakikatnya kita sabar itu harus dibatasi, dimanage dengan baik. Gitu ya, Dek ya? Dek Konita. Alhamdulillah. Masih ada adik Konita yang lain? Untuk yang lainnya kita bisa dari dari bapak-bapak atau mas-mas. Masa nggak ada yang bertanya, cuma nggak ada yang ibu-ibu omongan dari Risma. Ibunya malu-malu. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan atau situasi sekarang atau yang sering kita alami bahwasanya apa khusus pada diri saya sendiri atau mungkin secara umum bahwasanya kesabaran seorang bapak-bapak itu lebih sabar dibandingkan ibu-ibu saya sendiri. Di dalam kehidupan berkeluarga apakah ada kiat-kiat untuk istilahnya melakukan kemarahan dengan
Curhat nih ye. Nyun sewu Bapak. Kalau dikatakan tingkat kesabaran itu banyak Bapak ketimbang Ibu, tidak salah. Karena pekerjaan lebih banyak Ibu ketimbang Bapak. Jadi Bapak banyak mengendapnya ketimbang Ibu. Banyak kesempatan muhasabahnya. Le Ibu rutinitas sambil asal-asal masak, anak nangis, suami datang tanya kaos kaki, kabeh di sini. Jadi kata Anissa Dahlan, Bapak nyun sewu, kalau sabar itu kan dikondisikan, Pak. Dikondisikan. Gak bisa melakukan kesabaran itu tanpa diciptakan. Nah, salah satunya dengan mengatur ritme aktivitas. Sekarang saya dari Jogja kemari, kalau dilihat dari aspek waktu kan cukup lama. Tapi karena di sini menikmati perjalanan, semoga nanti ilmu yang saya tebarkan itu bermanfaat. Saya dalam perjalanan sabar, tenang, tidak kemerungsung. Jadi dikondisikan Pak menurut saya. Jadi nggak salah Bapak sampaikan itu karena laki-laki lebih banyak diamnya ketimbang ibu. Ibu semuanya bekerja, bukan bela Pak G. Jadi ini kelemahannya ibu-ibu untuk bersikap menjeda dari aktivitas yang ada. Jadi terkesan kemerungsung, bukan nggak sabar Pak. Nggih, nyun sewu nggih. Salam, Ibu datang enggak ini? Datang kan? Ibu mana? Bu Nardi nggih. Jadi cara kiat-kiatnya hanya seperti itu, Pak. Nyun sewu. Keluarga sakinah itu asasnya kan tujuannya dari tajawud pasangan tadi. Ini Bapak, ini gelas saya tutup. Karena ini pasangannya pas, nggak bergerak. Gitu? Ini ilustrasi yang paling sederhana. Coba kalau kecil tutupnya masuk ndelsep. Itu hakikat pasangan, Pak. Satu tadi kita yakin bahwa pilihan itu adalah dari Allah, akidah sebagai landasan. Yang kedua, Allah sudah nitipkan kepada masing-masing kita syarat litas kunu apa? Wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Masing-masing kita sudah ada rasa cinta dan kasih. Saiki tinggal menyesuaikan. Kalau suami punya kelebihan, istri punya sabar nggih, Pak. Karena kekurangan Bapak, istri punya menyesuaikan. Jadi Pak, nggak sulit, nggak ada teorinya keluarga sakinah itu. Sudah ada di Al-Quran. Yang melandasi kehidupan. Akidah tadi legal karena transaksinya melibatkan Allah di sana dan kita yakini itu adalah pilihan Allah. Udah, itu yang saya pahami dan itu juga yang saya jalani, Pak. Lah ini suami saya ikut mengantar. Tidak saya paksa beliau untuk ikut ke sini. Karena apa? Saya capek, Dek, saya di mobil saja. Kalau di situ saya terpaksa dengarkan begini. Kalau di mobil saya bisa tidur. Enggak saya paksa, menyesuaikan. Ngaten nggih Pak nggih.
Mugi-mugi kita semuanya memahami ini semua dengan baik, landasi semuanya. Tadi surat An-Nisa ayat 1 itu kan tidak saya lanjut, tasa'aluna bihi wal arham. Ikatlah pertebaran manusia yang jenis kelamin laki-laki perempuan ini dengan mengikatnya apa? Tasa'aluna bihi wal arham, dengan kasih sayang. Makanya diajarkan oleh Allah memulai sesuatu dengan melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten nggih, Pak. Mugi-mugi Ibu sabar nggih. Tapi yang diceritakan Bapak bukan Ibu kok. Hanya kesan ngoten nggih, Pak nggih. Banyak ibu di pasar nggih, Pak. Nggih ngoten. Untuk tambah juga biasanya kiat-kiatnya mungkin ketika ibu marah bisa dikasih merah-merah gitu Pak. Biasanya ibu-ibu itu bakal ngomong, bu ini dari dulu, terus biasanya langsung ngomong itu jenis yang paling ampuh ya Pak. Tapi itu bukan Ibu Aisyah. Karena Ibu Aisyah itu mandiri. Tapi ada juga seperti itu ibu. Ya Ibu di luar sana. Di luar sana. Tapi mudah-mudahan kita walaupun tidak ada merah-merahnya gitu berbakti sama suami. Masya Allah. Oke, oh ini kabar ibu sama ditutup katanya ibu. Sama kebaknya mau dibuat. Disesuaikan nggih. Untuk termin yang terakhir. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bunda Wisma Hasim, insya Allah salah dan kita ibu. Terima kasih Ritis pada pagi hari ini yang luar biasa. Kita beri aplaus pada beliau ibu. Tadi beliau sudah menjelaskan, mari kita libatkan dinamika iman dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup ini. Terkait dengan hal tersebut ibu, ketika kita berusaha untuk membatasi sebuah kesabaran, tadi sudah dijelaskan dalam ayat dengan sholat begitu ya. Tapi kadang-kadang manusia itu kan sempurna dalam ketidaksempurna begitu. Berkaitan dengan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa yang ingin saya mohon pencerahannya, sejauh mana konteks peran kita, mungkin agak iri sedikit dari tema, sejauh mana peran konteks kita berkaitan dengan ayat tersebut di dalam rumah tangga. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu Allah mengingatkan kita semua bahwa laki-laki itu penyanggah, pemimpin, pelindung dari perempuan. Nah, karena apa? Dijelaskan ayat berikutnya. Memang ada kelebihan. Ngoten nggih? Mbak, ada kelebihan. Rasa Mary. Kelebihannya itu untuk melindungi yang perempuan. Makanya pemahaman dikembangkan bahwa perempuan itu dari tulang rusuk itu hakikatnya bukan hadis, bukan itu ya, itu isyarat lihat ya, pemahaman bahwa betapa perempuan itu butuh perlindungan. Karena secara physically tidak bisa kita ungkiri. Nyun sewu. Surat Al-Baqarah ayat 233, di sana Allah menjelaskan tentang kewajiban menyusui 2 tahun. Gitu? Dilengkapi sama Allah untuk suami memenuhi kebutuhannya, sandang pangannya bil ma'ruf. Itu sering dilupakan itu. Karena apa?
secara medis, secara biologis, saat menyusui, saat hamil, kondisi hormon perempuan memang sangat wahnan ala wahnin. Betul-betul lemah. Tapi Allah adil. Saat itu, nih para suami, jangan diberatkan dia dengan pikiran-pikiran yang praktis. Penuhi kebutuhannya. Makanya ada istilah baby blues. Kenapa? Orang yang menyusui itu hormonnya jadi sensitif. Karena itu memang ya sunatullahnya seperti itu. Jadi menurut saya pantaskan aja masing-masing kita. Kalau Allah sudah menyatakan man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min, kita garis bawahi itu. Lah sekarang saya ngaji, ini mumpung Bapak biasanya nggak mau ikut Bapak itu. Karena pas kami ada besan kami disuruh ngunduh manten. Jadi nanti jam 8 itu acaranya. Jadi suami saya ikut setelah. Biasanya Bapak ngaji, saya ngaji. Ya menyesuaikan. Tidak ada anter-anteran. Oh saya pemimpinmu. Kalau gitu kamu tidak boleh keluar kemana-mana. Harus saya damping. Entek waktunya. Di sini makanya kata saya menyesuaikan. Kalau berangkat dari pemahaman yang utuh tentang ayat Allah itu, disitulah Allah mengingatkan kepada kita semua, dalam berjamaah itu harus ada pemimpin. Kalau semua ingin menjadi pemimpin, bubar. Letakkanlah suami sebagai pemimpin. Walaupun nyun sewu, para bapak dan para laki-laki, tingkat kecerdasan laki-laki dan perempuan itu jauh di bawah perempuan laki-laki itu. Ini jelas ini karena banyak dukungannya. Coba pengumuman komlot sarjana, kalau itu laki-laki tersingkirkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lembut karena perempuan lebih rajin, lebih teliti. Karena kecerdasannya. Noto almari sinten? Itu untuk menunjukkan matematikanya, logikanya main. Tidak suka dengan yang berantakan. Jadi kalau ibu ngomel rumah berantakan, sunatullah. Menjadi kelainan kalau ibu-ibu kok tidak rajin dablek neng omah. Nah, Bapak turun tangan sebagai pemimpin. Bu, kesel nggih, Bu? Tak resiki nggih, Bu? Oh nggih, matur suami saya, Dek enggak masak. Capek ya, Pak? Wes, tuku bosen ya GoFood. Wis aku wae sing blonjo. Nanti sampai rumah padha wae. Dek iki tempene, dek bumbune apa padha wae. Mau cara beliau menyesuaikan dengan kata-kata dengan bentuk perbuatan. Pada hakikatnya dia pengen saya masak. Tapi kalau saya menganggap itu otoritas laki-laki, saya marah. Bapak ibu itu, kandani aku kesel kok. Tapi enggak, oh ternyata beliau minta saya masak, kangen dengan masakan saya. Rampung toh? Ngoten nggih Bu, jadi memposisikan karena dalam berjamaah itu perlu pemimpin. Allah sudah menetapkan pemimpin kita dalam rumah itu adalah suami. Nah, pemimpin itu juga harus ngerti kebutuhan jamaah. Iya toh, Nabi kalau ngimami saat sholat fardu, rono ayate dawa-dawa. Tapi kalau sholat fardiyah, satu surat dibaca. Itu
menunjukkan bahwa tepo seliro dengan jamaah. Keke ono jamaahku sing wis tuwa, sing kemerungsung mau ke kamar mandi, kemerungsung mau belanja. Ampun nggih. Bisa jane pertanyaan untuk Bapak itu maksudnya. Nggih ngaten. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, mohon maaf tidak bisa mengabulkan. Mungkin ada yang bertanya lagi karena waktu kita terbatas. Kita berdoa mudah-mudahan besok Ibu Risma berkenan Insyaallah. di sini. Bisa japri. Alhamdulillah, luar biasa apa yang beliau sampaikan. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pahami. Ada ilmu baru khususnya bagi para pemula yang masuk berumah tangga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi dari kiat-kiat yang beliau sampaikan, kita bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Untuk lain-lain ini ada himbauan. Yang pertama dari Majelis Ekonomi, mohon kepada Bapak Ibu di belakang sana sudah ada dari Majelis Ekonomi dengan berbagai usahanya. Nanti bisa dipersani kalau dengan berkenan bisa untuk membeli untuk oleh-oleh yang ada di rumah. Ini bapak-bapak tunjukkan kalau saya atau oleh-oleh itu wujud saya bisa kepada pasangannya ibu-ibu di masa ini pak oleh-olehnya selain dapat ilmu juga dapat oleh-oleh monggo mungkin dinarak di Majelis Ekonomi. Kemudian yang kedua ada dari Majelis Kesehatan, monggo Bapak Ibu yang berkenan bisa cek kesehatan gratis kecuali dari cek darah yang dipungut biaya. Untuk yang lainnya insya Allah gratis karena kita bisa tahu lebih banyak apakah kita posisinya sehat atau tidak. Itu lebih baik kita ngecek dulu. Jadi nggak usah takut ibu biasanya ngecek malah pikiran biasanya insya Allah kita siap cuma untuk antisipasi. Jadi ibu. Kemudian untuk cek tensi itu gratis, kemudian gula darah 10.000, kemudian cek asam urat 10.000. Ini nomor murah sangat ya, kalau kita ke dokter harusnya ratusan ribu ya. Kemudian untuk cek kolesterol 25.000. Maka nanti Bapak Ibu bisa dilarang di Majelis Kesehatan. Yang selanjutnya kami umumkan untuk infak hari ini kita mendapatkan Rp858.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti yang kita serahkan ke PPTI. Infak PPTI sendiri ada Rp489.000. Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui memasuki acara menjelang akhir ini dari penutup Bapak Ibu Al-Fatihah. Untuk acara yang selanjutnya foto bersama. Untuk foto bersama monggo sudah turun bisa dikoordinir. Foto ini itu bersama nih. Monggo. Untuk selanjutnya kita foto bersama dengan sejarah. Aku sudah yang untuk nanti kita lanjutkan ya. Marilah untuk yang selanjutnya kita pilih dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah ayatnya bersih, tempat terang memanfaatkan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah, mohon untuk dimaafkan. Saya Elisa Hakim bisa bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Kalau bisa mungkin silakan duduk kembali. Kita mulai bersama Bu Risma. Jadi nanti Bu Risma dan teman-teman sama-sama ada silakan difoto dari silakan.